Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam keterbukaan. Sahabat ID Channel, Imran Duse Channel, yang semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini kembali kita menjumpai kembali sahabat ID Channel dalam saluran keterbukaan informasi publik kita ini. Dalam bagian ini kita akan membincangkan mengenai badan publik, pengertiannya, hak dan kewajibannya, dan posisinya di dalam rezim pengaturan keterbukaan informasi publik di tanah air kita. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan terlebih dahulu karena ada beberapa di antara sahabat ID Channel yang menanyakan apa sih makna salam keterbukaan ini. Jadi sahabat ID Channel, ini adalah simbol daripada gembok yang terbuka. Gembok yang tertutup itu adalah seperti ini, menandakan informasi yang ditutup, di mana ini adalah ciri daripada kekuasaan yang otoritarian. Informasi publik didefinisikan sebagai apa maunya penguasa. Nah, kita sudah punya undang-undang keterbukaan informasi publik, bahkan konstitusi negara kita secara tegas dan eksplisit menyebut hak atas informasi sebagai hak asasi manusia. Baik sahabat di channel, apa pengertian daripada badan publik? Nah, menurut undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik, badan publik itu adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggara negara, yang dananya bersumber daripada APBN maupun APBD, baik sebagian ataupun seluruhnya, dan organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan bantuan luar negeri. Sebenarnya ini termasuk bagian yang cukup lama diperdebatkan atau diperbincangkan ketika undang-undang ini dibahas antara pemerintah dan DPR sebagai pengusul. Karena ini adalah undang-undang yang merupakan usul inisiatif dari DPR. Kalau kita baca anotasi ataupun dalam rapat-rapat yang dilaksanakan pada waktu itu, kita melihat di situ bahwa sebenarnya usul inisiatif DPR itu memasukkan BUMN dan BUMD dan bahkan badan hukum milik negara masuk dalam kategori badan publik. Nah, tetapi pemerintah berpendapat bahwa keterlibatan negara atau pemerintah di dalam BUMN ataupun BUMD itu adalah dalam bentuk penyertaan modal. Waktu itu dicontohkan misalnya transfer dari APBN kepada pegawai negeri atau ASN. Ya. Gaji pegawai itu kan sumbernya daripada APBN. Dana yang ada di dalam APBN itu tunduk pada rezim hukum publik. Tetapi begitu dia sudah ditransfer menjadi hak daripada pegawai atau ASN, ya, gajinya setiap bulan misalnya dikirim, maka hukum tadi itu berubah dari hukum publik menjadi hukum privat. Kita tidak bisa lagi menanyakan kepada pegawai yang menerima gaji dari negara misalnya, dibelanjakan untuk apa gajinya. Kira-kira seperti itulah analogi yang dibangun. Nah, tetapi kemudian setelah mengalami serangkaian pembahasan, akhirnya diputuskan redaksi daripada dan definisi daripada badan publik adalah seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi setiap lembaga yang dananya bersumber dari APBN atau APBD, baik sebagian atau seluruhnya, nah itulah masuk dalam kategori badan publik. Termasuk bagi organisasi non-pemerintah jika dia mendapat bantuan dari luar negeri atau dia mengumpulkan sumbangan dari masyarakat, maka itu masuk dalam kategori sebagai badan publik. Nah, kalau kita turunkan lagi, maka badan publik ini, sahabat di channel, bisa kita kategorikan di dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah badan publik negara, eksekutif, legislatif, yudikatif,
Dan di sini adalah badan publik selain badan publik negara. Dan di situ ada yang kita sebut tadi ya, organisasi non pemerintah, partai politik, kemudian BUMN, BUMD dan seterusnya. Nah, dengan kategori itu tentu saja masing-masing dan setiap badan publik ini itu mempunyai kewajiban dan tentu saja juga hak. Badan publik berhak untuk menolak memberikan informasi publik yang dikecualikan ya, berdasarkan undang-undang. Jadi jika ada pemohon informasi memohon sebuah informasi tetapi informasi itu termasuk informasi dikecualikan, maka badan publik tentu boleh menolak. Yang kedua juga boleh menolak memberikan informasi publik apabila proses permohonannya itu dilakukan tidak sesuai dengan aturan dan aturan perundang-undangan yang ada. Dan yang ketiga, ini adalah hal yang baru bahwa badan publik berhak untuk memperoleh sebuah informasi publik dari badan publik lainnya. Itu dilakukan melalui bantuan kedinasan atau bagi pakai di dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Sementara kewajiban daripada badan publik itu adalah menyediakan, memberikan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya yang ringan, dan cara yang sederhana. Yang kedua, menyediakan informasi publik yang akurat, kemudian yang benar, dan tentu saja informasi yang tidak menyesatkan. Ini adalah kewajiban daripada badan publik, dan semua nanti itu sahabat ID Channel itu dikelola di dalam sebuah badan publik itu akan dibentuk yang namanya PPD, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPD inilah nanti akan yang membuat klasifikasi yang membuat satu sistem manajemen informasi di dalam badan publik itu untuk menyediakan informasi publik secara cepat, ya kan, dan cara sederhana, biaya ringan yang itu tadi. Kemudian juga membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan. Nah, kemudian juga membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik. Lalu yang keempat, membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Jadi badan publik, sahabat ID Channel, itu menurut regulasi kita hendaknya atau wajib membuat pertimbangan tertulis dari semua kebijakan yang diambil, terutama kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak, kepentingan publik. Karena masyarakat atau warga negara itu sesungguhnya juga punya hak untuk mengetahui alasan daripada sebuah pengambilan keputusan publik. Karena ada saatnya nanti pemohon informasi itu meminta apa alasannya, misalnya katakanlah dalam soal yang lagi hangat dibicarakan sekarang, misalnya harga PCR itu kan dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan. Nah, tentu pada waktu keputusan itu dibuat tidak hanya artinya lahir begitu saja. Tentu ada pertimbangan-pertimbangannya kan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah yang harus ditulis, yang harus dalam bentuk tertulis. Apa yang melatari kebijakan daripada pemerintah untuk membebankan misalnya biaya PCR itu kepada masyarakat. Kenapa bukan negara atau APBN misalnya menanggung itu? Karena kita tahu itu kan berkaitan dengan fasilitas umum, fasilitas publik. Dan kita sebagai masyarakat tentu sudah membayar pajak dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau setiap kebijakan ada pertimbangan tertulis, sahabat ini Channel, maka pada waktu ada masyarakat yang meminta atau yang menanyakan, maka kan bisa tinggal disampaikan saja. Dan selanjutnya, badan publik juga berkewajiban untuk membuat pengecualian informasi atau membuat informasi yang dikecualikan di dalam lingkungan badan publik. Pengecualian informasi itu dilakukan melalui sebuah tahapan yang kita sebut sebagai tahapan uji konsekuensi. Jadi informasi itu bisa dikecualikan memang
jika melalui pengujian konsekuensi. Lalu kemudian di situ nanti ditentukan masa pengecualiannya. Karena tidak bisa lagi sahabat di channel informasi dikecualikan itu misalnya ya seumur hidup begitu. Tidak, karena prinsip dasar pengaturan keterbukaan informasi publik saat ini mengatakan bahwa tidak ada informasi yang tertutup. Mengatakan bahwa semua informasi mesti terbuka, kecuali yang dikecualikan. Nah, dikecualikannya itu harus melalui pengujian konsekuensi. Harus dilihat bahwa dampaknya lebih besar kalau informasi ini ditutup. Kemudian yang kedua, harus dibuat batas waktu pengecualian. Berapa lama informasi itu dikecualikan? Bisa 2 tahun, 3 tahun, dan kalau yang terkaitan dengan penegakan hukum itu paling lama 30 tahun. Yang terkait dengan ketahanan ekonomi nasional itu menyesuaikan dengan undang-undang yang ada, karena ada juga undang-undang lain yang mengatur aspek-aspek yang spesifik. Pengecualian informasi itu tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan publik. Nah, sahabat di channel, tentu saja nanti ada waktu tertentu kita akan membahas secara khusus tentang pengecualian informasi ini. Nah, tetapi secara singkat kita bisa sampaikan bahwa pengujian konsekuensi untuk menyatakan sebuah informasi itu dikecualikan bisa dilakukan dalam 3 fase. Fase pertama pada waktu tidak ada permintaan informasi. Jadi sebelum ada permintaan informasi publik, PPID atau badan publik bisa membuat pengecualian informasi, bisa membuat pengujian konsekuensi untuk mengecualikan sebuah informasi. Yang kedua, pada waktu ada permintaan informasi. Jadi ketika ada pemohon meminta informasi publik tertentu dan dilihat bahwa di dalam informasi tersebut mengandung unsur yang bisa dikategorikan sebagai pengecualian, maka disitulah bisa dilakukan pengujian konsekuensi. Dan terakhir, pada waktu ada sengketa. Jadi pada waktu ada sengketa informasi publik di Komisi Informasi yang melibatkan badan publik tertentu, nah di situ juga bisa dilakukan pengujian konsekuensi. Sahabat di channel, di dalam Perki nomor 1 tahun 2021 ini juga ada sedikit pergeseran paradigma. Perki ini menegaskan bahwa bukan hanya kalau dia bersumber daripada APBN atau APBD, tetapi termasuk badan publik ialah jika ia mengelola keuangan negara. Dalam peraturan yang baru ini ada sedikit pergeseran dalam pengertian paradigma tentang sumber dana dari APBN atau APBD. Itu ditegaskan bahwa termasuk di situ adalah yang mengelola keuangan negara, sehingga membuat kemudian pengertian badan publik itu menjadi cukup luas. Jadi boleh jadi satu lembaga dia tidak menerima dana langsung dari APBN atau APBD, tetapi mengelola keuangan negara, maka itu termasuk pada badan publik. Misalnya untuk memungut pajak, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kemudian kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain. Kemudian juga kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah memberikan fasilitas tertentu kepada pihak tertentu, maka itu termasuk dalam pengertian mengelola keuangan negara. Dan karena dia mengelola keuangan negara, maka mesti juga tunduk dan ikut mengimplementasikan norma-norma yang diatur di dalam regulasi tentang keterbukaan informasi publik. Tentu di lain waktu kita akan bicara khusus tentang Perki nomor 1 tahun 2021. Itu Perki 90 halaman, karena itu muatannya juga cukup banyak dan saya kira semakin komprehensif, dan dengan pengalaman
Komisi Informasi selama 11 tahun. Tentu saja ada banyak hal yang ditemukan dalam perjalanannya. Beberapa kekurangan-kekurangan tentu saja menjadi diperbaiki, dan karena itu kita melihat dalam Perki yang baru ini ada beberapa misalnya muatan-muatan baru. Tetapi secara umum kita bisa katakan bahwa Perki yang baru ini itu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban semua pihak di dalam kaitannya dengan pengelolaan keterbukaan informasi publik. Pemerintah atau badan publik itu mempunyai hak dan juga kewajiban. Masyarakat atau pengguna informasi juga ada hak dan kewajiban. Sahabat Edi Channel, dalam kaitan dengan badan publik dan Perki nomor 1 tahun 2021 yang kita singgung tadi, di situ ada sejumlah pengertian dan ketentuan baru yang di dalam Perki sebelumnya, di dalam regulasi sebelumnya belum terlalu disentuh. Ya, misalnya saja tentang penyandang disabilitas. Perki yang baru ini mengamanahkan bahwa dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di tanah air wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jadi badan publik nanti di dalam pengelolaan informasi publiknya juga wajib memperhatikan itu. Misalnya saja menyiapkan selain informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat umum, juga khusus untuk penyandang disabilitas mesti disediakan media-media komunikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Kemudian juga Perki yang baru ini sangat mengakomodir perkembangan yang terjadi di dalam teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian juga ada namanya nanti itu interoperabilitas data, ada wali data, kemudian dokumen elektronik, portal satu data, dan ya tentu saja kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi sangat diperhatikan di dalam Perki yang baru ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya Perki yang baru ini itu bisa memberikan arah yang lebih jelas bagi badan publik, bisa memberikan kepastian hukum, bisa memberikan standar minimal di dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik pada badan publik tertentu, pada semua badan publik, lalu bisa meningkatkan layanan informasi publik, bisa memberikan kepastian dan perlindungan bagi pemohon informasi publik, dan dari semua itu nanti pada akhirnya kita akan bisa menjemput lahirnya masyarakat informasi di negara kita. Jadi demikianlah sahabat Edi Channel, pertemuan kita dalam kesempatan ini. Kita tadi sudah bicarakan tentang apa itu definisinya badan publik, apa hak dan kewajibannya, bagaimana juga tadi kita singgung sedikit tentang Perki Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik, di mana di situ mengakomodir hal-hal baru, misalnya saja tentang teknologi informasi dan komunikasi, kemudian portal satu data, lalu bagaimana badan publik juga wajib memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Mudah-mudahan dengan semua ini sahabat Edi Channel bisa lebih meningkatkan pelayanan badan publik di dalam pengelolaan informasi publik. Terima kasih atas segala perhatian dari sahabat Edi Channel. Mohon doa dan dukungannya selalu untuk kita bisa hadir senantiasa di dalam bersamai sahabat Edi Channel di dalam saluran keterbukaan informasi publik kita ini. Informasi publik hak Anda untuk tahu. Terima kasih. Salam keterbukaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.